Ulang lagi. Yo, what's up? Yo, what's up Semuanya. Hari ini kita podcast lagi yang bahas topik yang spesial untuk anak muda. Apa itu, Bang? Wis. Yaitu adalah Anak muda banget. privilege ya. Waduh. Untuk generasi milenial seperti saya cukup menarik, dan generasi yang paling muda ini, generasi apa nih? Generasi Z. Generasi Z. Ya. Tapi sebenarnya kalau sebelum kita bahas lebih lanjut tentang pengalaman pribadi dan persepsi, mungkin kita bisa bahas dulu mengenai definisinya sendiri, karena Oke. banyak Boleh, yang Bang, boleh. salah persepsi atau miskonsepsi tentang privilege. Privilege. Ya, jadi banyak orang yang bingung antara hak dan privilege gitu. Sebenarnya ini adalah dua hal yang berbeda. Kalau gampangnya, hak itu biasanya dilindungi oleh undang-undang atau negara, misalnya hak untuk berpendapat, hak untuk merdeka, hak untuk berekonomi, hak untuk berpolitik. Dan privilege ini biasanya dia hak istimewa yang diberikan untuk golongan tertentu gitu. Misalnya kalau di military rank, untuk yang rank-rank ke atas dia dapat privilege tertentu kayak gitu. Tapi sekarang di anak milenial atau anak muda, privilege ini atau terminologi ini digunakan untuk berbagai hal yang sifatnya kamu enak, kamu punya ini gitu. Oh, kamu enak, kamu anak dari orang kaya, kalau aku miskin gitu kan. Padahal Ya harusnya ada muhasabah diri gitu kan. Nggak usah merenung gitu kan. iya benar, karena itu kesempatan Anda untuk improve Iya. diri Anda dan keluarga Anda. Betul. Oke, kalau menurut Dika sendiri nih, kalau ngomongin privilege, apa sih yang Dika pikirin? Oke, mungkin dari aku ya, Bang ya. Iya. Konteks privilege sendiri sebenarnya semua orang punya sih, Bang. Punya privilege. Punya privilege. Mau sekecil apapun, seremeh apapun itu bentuknya, semua orang punya sih. Gitu. Mungkin contoh kasusnya kayak mungkin kayak kamu ngerasa haus gitu kan. Iya. Kayak haus Mau di sampai rumah kasih ya, sayang. di rumah ada di rumah Bener. ada minum gitu. Oke. Mungkin lebih jelasnya buat mereka yang tinggal di tempat lokasi yang susah Air. gitu. Iya. Terus juga mungkin dia punya waktu banyak buat keluarga, tapi mungkin lebih jelasnya buat mereka yang merantau atau ya susah lah ketemu sama keluarganya gitu sih, Bang. Kalau aku lebih Jadi setiap orang itu sebenarnya punya advantage atau kelebihannya. iya. Setiap orang itu beda-beda ya. Subjektif sih, Bang. Subjektif. Subjektif. Benar. Tapi lebih bagaimana kita bersyukur atau gimana itu ya, Bang? Iya sih, Bang. Kembali lagi kayak gitu, bersyukur sih, Bang. Mau apa ya? Gak ada obat ya bersyukur ya. Iya, emang enggak ada Tapi obat pernah sih. nggak sih waktu kecil tuh ngerasain, aduh kok aku kok kayak gini ya? Mungkin ada orang yang terlahir dari ekonomi keluarga yang mampu. Jelas ada. Benar. Jelas, apalagi kan kayak aku sendiri mungkin yang belum tahu, apalagi aku kan keluarga broken home gitu kan. Iya. Jadi kerasa banget lah. Misalkan mungkin pas lagi pulang sekolah dijemput orang tuanya, aku kayak anjing gitu kan, kayak ngerasa banget sih itu. Tapi ya kembali lagi sih, ada plus minusnya sih. Plusnya mungkin dari situ aku kebentuk mental mungkin, buat ya jadi tahan banting sih. Iya, tahan Jadi banting. jadi kayak nggak itu aja, nggak cengeng aja Nggak gitu. cengeng. Jadi udahlah, terbiasa, itu kayak fase aja Itu sih. dari usia berapa tuh? Aku mungkin SD, Bang. SD. Oh, SD. SD. Jadi kerasa sih. Tapi mungkin pas saat itu belum itu ya, Tapi belum ngerti. belum ngerti. Masih Cuma menyalahkan keadaan. enggak juga sih, tapi intinya ya udah, paling kayak gitu aja, kayak sekedar ya udahlah gitu. Tapi pas Ya mungkin pas mungkin udah mulai masuk SMP, SMA itu udah kerasa sih, kayak mungkin anjing, berarti emang di umur kayak gini tuh emang butuh apa ya, kasih sayang Kasih gitu sayang. juga. Oh, justru malah support sadarnya gitu. di saat Iya, dewasa. saat Baru dewasa. kerasa. Tapi Kerasa berarti sih. pernah meratapi ya? Pernah di saat fase-fase negatifnya juga pasti ya? Pasti ada. Kayak mungkin nih contoh simpelnya kayak kayak mungkin diajak makan sama keluarga teman gitu, bareng kumpul, tapi satu sisi anjing di rumah nggak maksudnya nggak bisa ngerasain Nggak kayak bisa gini, ngerasain kayak gini. gini.
itu Ah, momen itu sih. ya. Ya. Waduh. Itu sampai kapan sih pada saat umur berapa kamu dapat bisa menerima keadaan dan kamu berpikir positif kayak ya udah mungkin aku terbentuk dalam situasi kayak gini jadi mentalitas aku jadi yang lebih tough daripada orang yang mungkin udah terbiasa sama Eh, family yang dari sebenarnya dari SMA sih bang, Dari udah SMA. udah ngerasa ya udahlah, mau maksudnya maksudnya apalagi mau diharapin gitu kan, soalnya kayak gitu juga hal yang nggak bisa kita kontrol juga kan. Iya. Nah, jadi makanya ya udahlah jalanin aja gitu ya, kayak gitu juga mau nggak mau juga harus Yes. dilakuin juga kan, gitu sih bang. Itu menurutku ya, tapi ada privilege juga, maksudnya privilege-nya kayak tadi aku jadi tahan banting, jadi ya nggak cengeng juga, jadi ya udahlah, jadi kayak aku punya masalah apapun jadi oh ini tahu nih basicnya, jadi nggak kaget aja gitu sih. Itu Yes. masuk. kayak tadi note paling penting ya, kayak ada sesuatu yang banyak hal yang nggak bisa kita kontrol Iya benar. dan ada hal yang bisa kita kontrol. Benar. Nah itu sangat mempengaruhi perspektif kita gimana kita bisa menerima keadaan gitu. Kayak abang juga kerasa dulu misalnya orang tua ibu meninggal dari umur kelas 1 SD gitu, jadi pasti kerasa ketika orang ambil raport mamanya yang ini terus Iya, banyak Bang. hal Iya, terus kayak dari aku sisi ngerasa sih. ekonomi orang lain anak-anak lain beli ini kayak aduh gue nggak bisa ngelakuin itu. Pada saat waktu itu ya cuman ya sedih doang, tapi ngerti kenapa nggak kayak gini gitu. Tapi ya at the end udah gede-gede gini baru sadar kayak ternyata ada something ya, Tuhan menciptakan kita dengan keadaan yang seperti ini, mereka punya tujuan. Iya. Seorang yang terbentuk dari family atau situasi kayak gini, mereka akan lebih tough dan mungkin akan lebih sukses mungkin. Wes, Yes. amin. Kalau kita kaji sebenarnya banyak orang-orang sukses top entrepreneur dunia yang melahirkan inovasi segala macam itu mereka self-made billionaire gitu. Mereka oke. artinya yang lahir dari keluarga tidak mampu itu akhirnya sukses yang besar gitu. Dari middle income juga ada sih sebenarnya. Mungkin karena ya itu ya bang ya, Nah. mungkin dari awal udah dikasih ujian gitu, Yes. jadi kayak survive, mungkin kedepannya jadi lebih mudah aja gitu melalui fase-fase, misalkan ada ujian baru lagi jadi kayak paling cuma segini aja gitu kan. Ya, Jadi benar gitu banget. sih kan. Kayak terbentuknya mentalitas dan Benar, perspektif mentalitas. mindset gitu yang gak semua orang punya gitu. Kayak lu udah kebiasaan hidup susah kayak gitu, jadi Iya. ya biasa aja lu kalau bangkrut ya udah pernah susah ya. Kayak gitu, jadi kayak aduh sebenarnya ini advantage gitu. Setiap orang mungkin orang yang terlahir dari keluarga yang finansialnya mapan, tapi anak itu nggak bisa memilih jalan hidupnya sendiri. Nah, iya. Kayak gitu, dia ditentuin, dia dari kecil dipus lu les akademik bagus segala macem kan. Ibunya atau orang tuanya minta dia jadi apa misalnya ya, jadi dokter Dari gitu. dokter mungkin. Padahal dia nggak suka itu ya kan, padahal dia pengennya jadi pengusaha gitu. Kita. Kayak terperangkap gak sih bang kayak gitu? Iya, Maksudnya iya, dia kayak apa yang ngerasa nggak bebas aja gitu Iya, nggak dalam bebas. nggak bebas Mungkin dalam kalau diri. kita lihat orang tuh bahagia aja kayak kaya tajir gitu, tapi dalam Wow. hatinya Iya. sebenarnya dia ingin hal yang lain gitu. Tergantung orang ini mau dobrak atau enggak. Tapi ini kembali lagi ya, perspektif orang kan beda-beda. Kalau mungkin orang kaya dia ngalamin kesendirian gitu, tapi sedihnya di Mercy dibanding dia yang bahagia tapi di gubuk-gubuk rumah tua kan. Tapi aku mending sedih di Mercy sih. Gak masalah sih di Mercy sih. Gak apa-apa daripada bahagia tapi digubuk gitu mau roboh gitu kan. Seminggu lagi mau roboh gitu. Mending di Mercy sih. Memang oke sih ya. Iya, tapi kembali lagi kan Klimaks ya. tergantung orangnya kan, ngambil Yes, sudut yes. pandangnya. Kayak gitu. Kayak contoh mungkin apa ya? Mungkin mobil kayak Happy Family. Tahu nggak, kayak kebanyakan tuh mobil yang ada stiker Happy Family-nya tuh di Tempat karaoke ya? bukan di mobil-mobil murah gak sih? Oke. Iya, ya bener kan? Anjir, gitu kayak Iya. Avanza. Iya, soalnya apa ya? Kebahagiaan kan nggak perlu diekspos juga. Maksudnya orang yang mungkin
punya uang kan menurutku kebahagiaan nggak perlu diekspos kayak yang itu. Orang yang pakai Ferrari nggak pernah pakai stiker itu. Iya kan, ya karena kebahagiaan nggak perlu diekspos, ditempelin stiker kayak gitu juga menurutku. Gila. Kebagian nggak perlu diekspos. Iya sih. gitu. Ya dirasain aja sih. Kebagian itu dirasakan, tidak harus diekspos. Kayak pernah denger nggak sih kayak ada orang yang menyalahkan keadaan atau privilege. Lu sukses, lu enak lah. Orang tua lu misalnya penjabat, lu punya networking yang ini ya gampang lah. Kalau kita mah apa gitu. Ada sih teman ya? teman banyak sih. Menurut- Cuma malah kembali lagi bang, orang yang sering bilang kayak gitu malah kayak apa ya, nggak bisa survive sih bang. Nggak Jadi bisa, jadi kayak berlindung di balik kata-kata itu bang. Jadi seakan-akan kayak ya apa ya, maksudnya ya udah gitu, jadi cuma nyalain keadaan aja gitu. Nyalain Dia keadaan. nyalain keadaan, yang ngeliat orang Ya. terus kayak taunya komplain gitu aja ya kayak. Iya sih, maksudnya ya berhentilah melihat apa rumput orang lain lah ya. Lebih baik paling enggak bukalah, maksudnya mulai membangun diri kamu sendiri sih. Fokus sama diri sendiri Fokus gitu sama diri sendiri sih. banyak kita yang hobi ngurusin orang dan apa ya, kayak ngelihat tadi itu, oh lu enak lah gini tapi sebenarnya kita nggak tahu di Iya, internal dia juga perjuangan atau perjuangan dia itu beda gitu. Iya. Mungkin dia tidak merasakan perjuangan apa kita rasain, tapi di sisi lain dia juga fight gitu. Iya. Ya kan, mentang-mentang dia anak penjabat emang dia nggak harus. Ya mungkin ujiannya Iya yang sih. beda-beda gitu ya Iya bang. sih, Ya benar-benar. ujiannya orang kaya gini, ujiannya orang miskin Nah, nih. sini. Misalnya orang kaya misalnya apa gini sakit jantung meninggal ya. Tapi kan sedihnya di Mercy, tapi nggak masalah sih. Iya kan? Orang Sedihnya miskinnya sakit mah gitu ya. Iya. Sakit mah. Pilek paling. Lu burung gitu kan, lu babi. Enggak sih, paling kalau sakit ya kelaparan aja sih. Iya kan, buncit paling. Aduh, tapi paling penting apa ya, kalau kita belajar gitu, orang-orang yang terlahir dalam kondisi tough atau sulit biasanya dia punya drive yang besar untuk meningkatkan diri dia gitu. Mungkin dia pengen sukses akan lebih besar dibanding orang yang dari kecil itu udah punya privilege dari orang tua. Ya, jadi dia kayaknya kesan mungkin di zona nyaman terus gitu. Oh iya, mungkin orang tuanya. mungkin dari aku ya bang ya, orang tua itu berpengaruh nggak bang untuk keberhasilan anaknya? Sangat-sangat berpengaruh. Pengaruh. Iya, karena menurut abang itu adalah Maksudnya pendidikan privilege orang tua itu berpengaruh nggak sama ya anaknya gitu? Itu berpengaruh. Kalau menurut abang lah ya. Kalau dibilang privilege orang tua itu sangat-sangat apa ya, tergantung kondisinya. Misalnya privilege-nya apa dulu? Misalnya kalau orang tuanya tajir, tapi tajir nih dia sebagai apa ya? Tajir dia bekerja di perusahaan yang top lah gitu. Tapi dia tidak bisa mengedukasi anaknya untuk bisa juga mengikuti jejak dia atau lebih berkembang gitu. Ya nggak bisa juga cuma hanya sisi finansial, tapi dia nggak ngerti fundamental yang dilewati. Berarti kayak rich mentality gitu ya? Rich mentality, Ya, yes. gitu. Kayak misalnya kalau anak pengusaha tuh, kalau banyak baca banyak riset, mereka lebih mengedukasi gimana anak mereka bisa pintar secara EQ, secara sosial, karena mereka pikir itu jauh lebih penting untuk keberhasilan mereka di setelah sekolah atau setelah pendidikan gitu, dibanding terlalu nge-push IQ-nya, tapi hal-hal lain, sisi lain EQ-nya nggak begitu baik gitu. Kayak gitu. Oke. Tapi ada juga kok bang, maksudnya kayak kasusnya tadi kan abang setuju kan, orang tua bisa jadi apa ya, itulah berpengaruh lah ya, berpengaruh kepada anaknya gitu. Yeah. Tapi ada contoh kasus juga kayak mungkin udah tahu semua lah ya, Cristiano Ronaldo gitu kan. Itu kan ya tahu sendiri orang miskin. Yeah. Dia sampai pernah berpikiran dewasa nanti
dia jadi nelayan gitu bang. Iya jadi nelayan. Terus juga sebelum mau ngelahirin Ronaldo sendiri itu dia ibunya tuh sampai berpikiran untuk kayak mau gugurin gitu. Wow. Berulang kali itu. Cuma mungkin namanya ya udah gimana ya, mungkin hadiah juga ya buat apa dari Tuhan juga. Ternyata kan. dia jadi legenda, geng. Iya kan. Anjir. Ya. Sekarang mungkin dari semangatnya dia gitu kan. Iya. Jadi dia jadi tukang sapu ini Iya. tapi mungkin ya kembali lagi semangatnya dia nggak pantang menyerah. Yes. Itu Kayak ngaruh banget sih. mungkin itu menarik juga sih jika topiknya kayak Dika bilang orang tua berpengaruh nggak di beberapa sisi. Kalau kita lihat orang-orang kayak Ronaldo itu orang tuanya juga maksudnya bukan yang tipikal apa ya, kalau kita bilang kalau misalnya orang tuanya, misalnya orang bilang oh orang tuanya berpendidikan tinggi dan tahu cara mendidik anak, ternyata orang tuanya juga mungkin dia mewariskan prinsip-prinsip yang fundamental, tapi di sisi lain juga Ronaldo itu nyari kesuksesan dan ambisi dia tuh di luar dari keluarganya gitu. Di gimana dia berjuang gitu, kayak abang kayak banyak hal-hal positif yang abang pelajari itu luar dari keluarga gitu. Hal-hal ini nggak diturunin dari orang tua gitu, tapi kita nyari sumbernya itu dari luar, misalnya dari buku, dari mentor, segala macam pengalaman hidup yang ngebuat kita jauh lebih berkembang. Mungkin relasi juga dari teman juga gitu. Misalnya kayak circle-nya atau orang tuanya ini adalah toksik. Gue ngomong gitu. Dia apa ya profesi yang bisa kita sebutin, misalnya orang tuanya tuh kerja di bank gitu, bankir semua. Nanti dia menanamkan anaknya misalnya, oh kamu kerja kantoran anak gini-gini. Ternyata anaknya ini punya effort yang lebih dan punya ambisi lebih besar gitu. Ternyata dia lebih interest ke science, computer science. Akhirnya dia menciptakan aplikasi yang bisa mengimprove industri tertentu, misalnya perbankan gitu. Ternyata anaknya ini dapat hal lebih dari effortnya atau circle-nya yang di luar gitu. Nah itu bisa juga terjadi gitu, tidak harus semestinya. Apalagi yang kayak tadi, atau circle orangnya toksik gitu kan, orang tuanya lu harus jadi inilah, lu misalnya orang tuanya copet gitu kan. Iya. Nggak mungkin kan, maksudnya orang tuanya copet, anaknya juga nurunin jadi copet juga, tapi malah ngerampok gitu. Nggak mungkin sih. Oh ternyata lebih expert. Iya. Money heist, Nggak mungkin sih. Nggak mungkin. Pasti juga pengennya anaknya yang bapaknya kasih yang copet, terbaik. anaknya koruptor. Aduh. Koruptor. nyerempet iya sih. Apalagi ada tuh oknum yang mobil dinas dipakai buat pacaran tuh ada tuh anjing sih. Anjing. Tapi udah itu negara itu kok, Bangladesh. Iya, Bangladesh enggak itu. Jadi takeaway-nya apa sih Dika? Kenapa bang? Yang bisa diambil kayak dari pembahasan ini? Kembali lagi sih bang, kayak Beribadah tadi Tuhan. enggak, bersyukur aja lah. Bersyukur. Sama privilege kita yang kita punya gitu. Yeah. Ya jadi nggak semata-mata kayak ya tadi berhenti melihat rumput orang lain, rumput orang lain, terus ya bukalah, maksudnya buka bangun itu aja diri kamu sendiri gitu. Kayak abang pengalaman pribadi sih sangat terasa ya. Iya bang. Kan lahir dari kondisi kok mati ya? Kok nggak hidup, hidup. Das hidup. Dari kondisi keluarga yang kurang mampu, dan orang tua juga tidak bukan yang pendidikannya bukan yang tinggi banget, dan mindsetnya pasti yang penting kamu lulus SMA dan kerja. Tidak punya ekspektasi lebih. Kayak lulus SMA kerja pabrik. Yes. Ngapain lah itu, nggak pernah kayak punya mimpi gede-gede gitu. Ternyata abang dari situasi itu dan mengalami banyak kepahitan di hidup, punya drive, dan itu dapat dari luar, dari buku, dari mentor, dari ngeliat banyak hal. Jadi kayak itu satu privilege gitu. Kayak dulu mungkin juga pernah berpikir nggak memunafikan diri, kayak SMA juga pasti sering ngeluh, enak ya dia ya
oh bapaknya ini nih, bapaknya PNS, bapaknya ini, Iya. oh dia mah enak gitu, sempat gitu di fase itu. Tetapi waktu muda abang ngerasa kalian tuh wajar mengalami fase tersebut. Tapi ketika kalian udah ke dunia luar, udah selesai dari pendidikan, udah terjun kerja, udah cari pengalaman dan kalian upgrade diri kalian belajar self development, disitulah kalian melihat sebenarnya opportunity atau kesempatan itu sangat-sangat besar di dunia ini, di Indonesia ini. Tapi itu gimana kaliannya aja yang Kembali mau lagi ya. improve diri kalian untuk bisa merubah nasib kalian, status sosial kalian, ekonomi kalian untuk bisa lebih baik untuk membagian orang tua kalian, apapun goals yang kalian punya. Yang penting kalian jangan menganggap hal negatif itu yang membuat kalian dengki, iri, dan kalian gak ngelakuin apa-apa gitu kan. Dika pernah ngeliat nggak kayak di poster di Instagram ada yang sujud-sujud itu, yang di bawah Apa? orang Yahudi. pinter, orang pinter lagi sujud, orang IQ cerdas, orang berbakat, tapi yang duduk di atas tuh anak pejabat, anak dewa. Pernah lihat nggak di Instagram tuh yang patung-patung itu, entah patung Naruto atau apa? Enggak sih bang, kalau aku itu paling yang itu tuh yang Yahudi tuh, yang Islam terus yang Kristen di atas sih, yang orang Yahudi itu kalau Islamnya berdiri lagi apa mau atayat gitu langsung jatuh gitu. Enggak tahu ya. Next lah. Gila. Intinya mereka pasti mengeluhkan Oke. privilege yang orang lain punya. Lu mah enak, lu anak ini. Kalau kalian stop, tarik nafas, kalian pikirin sebenarnya Stop, tarik nafas. Bisa Udah lah, copet bernafas. bersama aku lah. Iya kan? kita bunuh dia karena dia adalah orang yang tidak berguna. Enggak, saya bercanda. Kidding gitu. Jadi ya stop melakukan hal itu, belajarlah dan membuka pikiran, mindset itu yang penting gitu. I think I've been through this situation, dan ketika kalian sudah belajar self development, kalau kalian baru bisa melihat possibility di dunia tuh sangat-sangat gede untuk kita bisa menjadi sesuatu yang kita inginin gitu. Oke. Wow. I think we talk a lot about privilege today, so we hope you can get something from that things. With Yes, keren. Coach ya bang? Coach ya? Enggak. Ya, bagaimanapun nikmatin lah anjing. Iya sih. Itu jangan lupa ya. Iya, nikmatin sih. Mungkin apa ya? Berproses. Dari situ kita jadi kayak belajar banyak hal, maksudnya mungkin dari apa yang kita nggak punya, terus dari situ kita belajar bagaimana cara ya biar punya itu bersyukur sih. Udah mungkin itu aja sih bang, privilege itu dari aku ya. Thank you so much for watching our podcast. We will be continuing doing this, so help us to improve this channel. See you again. Hey guys, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, and thank you so much for your all kind support. Without being said, see you again.